Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Antar Saragih, NPM G1C015018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan metode sandcasting pola logam dengan metode loss form casting terhadap produk pengecoran dari bahan piston bekas. Terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Hestiawan STMT selaku dosen pembimbing utama saya, Bapak Henry Panhoten STMT selaku dosen pembimbing pendamping saya, dan kepada Bapak Yovan Witanto STMT selaku penguji 1 dan Bapak Ahmad Faujan Suryono STMT selaku penguji kedua. Yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah kurangnya pemanfaatan limbah otomotif. Aluminium merupakan logam yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Salah satunya komponen otomotif. Piston termasuk komponen yang terbuat dari aluminium. Limbah komponen otomotif terus meningkat sehingga perlu dilakukan pendauran ulang agar limbah tersebut dapat digunakan kembali. Metode pengecoran sandcasting dan loss form casting berpengaruh terhadap kekerasan dan ketahanan material. Dalam penelitian ini juga, penuaan buatan terhadap aluminium juga akan dilakukan. Ini akan mempengaruhi kekerasan dan ketahanan material. Untuk itu, dilakukan penelitian mengenai pengecoran, loss form casting, dan sandcasting yang dilakukan perlakuan panas terhadap aluminium tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana mendesain dan membuat produk handle rem sepeda motor. Yang kedua, bagaimana melakukan pengecoran yang baik untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Yang ketiga, membandingkan hasil pengujian mekanik mulai dari uji impact, uji keras, dan foto mikro. Setelah diberi perlakuan panas atau artificial aging dengan temperatur 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Yang keempat, bagaimana membandingkan hasil pengujian sandcasting dan loss form casting. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain dan membuat produk handle rem sepeda motor dengan bahan baku piston bekas. 2. Menentukan kualitas coran dan mengetahui cacat coran untuk penyempurnaan teknik pengecoran. Yang ketiga, membandingkan nilai hasil pengujian mekanik produk setelah dilakukan artificial aging dan sebelum artificial aging yang telah dibuat dari pengujian impact, uji keras, dan foto mikro. Yang keempat, membandingkan hasil pengujian sandcasting dan loss form casting. Manfaat dari penelitian tersebut adalah yang pertama, mempelajari proses pembuatan dan memanfaatkan piston bekas menjadi produk yang baru seperti handle rem. Yang kedua, mendaur ulang piston bekas dan mengetahui nilai mutu masih tinggi dan bisa menjadi bahan baku aluminium industri. Yang ketiga, mengetahui perbandingan hasil pengecoran metode sandcasting dan loss form casting. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, proses pengecoran menggunakan metode sandcasting dan loss form casting. Yang kedua, pada metode sandcasting menggunakan pola berbahan logam. Ketiga, diberi perlakuan panas atau solution heat treatment dengan penuaan buatan artificial aging dengan temperatur 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Kemudian, waktu penahanan berlangsung selama 3 jam. Keempat, menggunakan media pendingin air dan udara. Kelima,
Pembuatan handle rem menggunakan bahan baku piston bekas. 6. Untuk mengetahui kualitas hasil pengecoran dilakukan secara visual. 7. Pengujian impact dengan metode Charpy, pengujian kekerasan dengan metode Rockwell, dan foto mikro. Tungku peleburan menggunakan tungku sederhana skala laboratorium. Aluminium merupakan unsur non-ferro yang paling banyak terdapat di bumi, yang merupakan logam sifat yang ringan, ketahanan korosi yang baik, serta hantaran listrik dan panas yang baik, mudah dibentuk baik melalui proses pembentukan maupun pemesinan. Piston. Material piston terbuat dari bahan yang ringan dan tahan akan tekanan. Pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama sand casting, yang dapat diartikan adalah sebagai rongga hasil pembentukan dengan cara mengkikis sebagai bentuk benda pada bongkahan dari pasir, yang kemudian rongga tersebut diisi dengan aluminium yang dicairkan. Lost form casting merupakan jenis pengecoran yang menggunakan bahan expanded polystyrene sebagai bahan untuk membuat pola dan ditanam dalam pasir silika menjadi cetakan. Proses heat treatment dalam penelitian ini menggunakan penuaan buatan yang berlangsung pada suhu antara 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Tahap pendinginan itu menggunakan air dan udara. Uji impact. Uji impact merupakan pengujian suatu bahan untuk mengetahui apakah suatu material rapuh atau ulet dari segi ketangguhannya. Rumus perhitungan harga impact dan energi impact menggunakan persamaan EI sama dengan M kali G kali R dalam kurung cos beta dikurang cos alpha. HI sama dengan EI per A, di mana EI sama dengan energi impact, HI harga impact, M massa pendulum, R sama dengan jari-jari, G gravitasi, B sudut pengukuran, alpha sama dengan sudut awal pengukuran, A luas penampang. Dalam pengujian kekerasan di penelitian ini, saya menggunakan metode Rockwell. Metode kekerasan Rockwell adalah indensasi bahan uji dengan indentor bola baja atau kerucut berlian. Pengamatan mikro. Proses pengamatan struktur mikro ini dapat mengetahui bagaimana bentuk, ukuran, dan distribusi dari partikel fasa kedua memiliki peran penting untuk menilai sifat dari material itu sendiri. Metode diagram alir dalam penelitian ini yang pertama kita lakukan mulai studi literatur yang mendukung materi dalam penelitian ini, persiapan alat dan bahan, pembuatan cetakan pasir dan peleburan. Cetakan dalam penelitian ini kita menggunakan dua. Yang pertama cetakan untuk lost form casting, yang kedua cetakan untuk sand casting. Selanjutnya penuangan, pembongkaran setelah terjadi pembekuan pada aluminium. Selanjutnya produk lost form casting dan produk sand casting. Selanjutnya pembuatan spesimen. Setelah itu dilakukan perlakuan panas dengan suhu 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius dengan penahanan 3 jam. Pendinginan air dan udara. Pengujian mekanik yang dilakukan, yang pertama pengujian impact, pengujian kekerasan, struktur mikro. Selanjutnya kita lakukan pengambilan data, analisa, dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan. Alat yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama
ada tungku sebagai tempat bahan bakar. Yang kedua ada ladle sebagai tempat aluminium yang akan dicairkan. Yang ketiga ada blower. Yang keempat ada cetakan. Selanjutnya ada gerinda untuk proses finishing. Yang selanjutnya ada jangka sorong untuk mengukur spesimen. Yang selanjutnya ada alat uji impact untuk menghitung harga impact. Yang selanjutnya ada hardness tester untuk menghitung nilai kekerasan dari spesimen. Yang keempat ada mikroskop optik untuk melihat struktur mikro dari aluminium. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu ada aluminium, yaitu piston bekas. Yang kedua ada pasir untuk cetakan. Yang ketiga ada air untuk media pendingin. Selanjutnya ada batu bara sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya ada foam yang akan dibentuk nanti untuk menjadi cetakan. Persiapan cetakan lost foam casting yang pertama kita lakukan adalah pembuatan alat pemotong foam agar bisa membentuk seperti handle rem yang telah didimensi atau digambar teknikan. Yang selanjutnya persiapan cetakan sand casting pola logam. Untuk sand casting menggunakan handle rem langsung sebagai pola cetakannya. Dimensi spesimen. Kita menggunakan standar spesimen ASTM E23 di mana panjangnya 55 mm, lebarnya 10 mm dan tingginya 10 mm, kedalaman takikan 2 mm. Tahap pengecoran. Adapun tahap pengecoran proses pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan cetakan yang sudah dibuat. 2. Sebelum penuangan, cetakan harus berada di tempat yang rata. Ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, melakukan proses penuangan secara kontinu sampai cetakan terisi penuh. Yang keempat, menunggu sampai aluminium mencapai suhu pada lingkungan sekitar. Yang kelima, pembongkaran cetakan dan melakukan proses finishing pada produk. Tahap artificial aging. Tahap ini dilakukan untuk penuaan buatan, di mana temperatur penuaan 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Kemudian akan dilakukan penahanan yang berlangsung selama 3 jam. Prosedur uji kekerasan. Adapun prosedur pengujian kekerasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menyiapkan spesimen pengujian yang sudah dilakukan proses finishing. Yang kedua, membersihkan permukaan spesimen uji menggunakan amplas. Yang ketiga, membuat tanda orientasi pengujian pada penelitian ini. Yang keempat, melakukan pengujian kekerasan menggunakan hardness tester di Laboratorium Material Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Prosedur uji impact yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan spesimen pengujian yang sudah dilakukan proses finishing dengan menggunakan spesimen uji standar ASTM E23 dengan panjang 55 meter, lebar 10 mm, dan tinggi 10 mm. Takikan V pada spesimen dengan kedalaman 2 mm membentuk sudut 45 derajat. Yang ketiga, menentukan sudut pengukuran awal yaitu sudut alfa dengan besar sudut 75. Yang keempat, melakukan pengujian impact dengan menggunakan metode Charpy. Untuk metalografi, melihat struktur mikro dari aluminium, yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan spesimen pengujian yang sudah dilakukan proses finishing. Kedua, membersihkan permukaan spesimen uji dengan amplas. Ketiga, menghaluskan permukaan spesimen uji dengan menggunakan autosol dengan cara digosok. Keempat, melakukan pengeksaan atau etching
pada permukaan yang halus menggunakan hydrofluoric acid. Yang kelima, membersihkan spesimen yang telah diekstrak menggunakan air. Yang keenam, siram spesimen uji menggunakan alkohol. 7. Lakukan pengujian dengan mikroskop optik untuk melihat struktur aluminium dengan pembesaran 50-200 kali. Berikut adalah tabel pengujian dengan kekerasan quenching air, artificial aging 100 derajat Celcius. Yang kedua, data pengujian impact atau ketangguhan quenching air, artificial aging 100 derajat Celcius dengan sampel uji 4 sampel, sudut alfanya itu 75. Berikut adalah grafik pengujian, grafik nilai kekerasan, dan grafik harga impact dalam penelitian. Terima kasih. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.